Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Dan hari ini kita kembali dalam program TBF ataupun juga Tribun Business Forum, tentu saja bersama BI Sulawesi Selatan. Dan edisi spesial kali ini kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa, pria ganteng dan luar biasa. Dan langsung saja saya mau menyapa beliau, sudah hadir dengan pakaian biru yang memang kalau kita lihat ada etnik Sulawesi ya di sini. Baik, langsung saja saya menyapa Bapak Edwin Permadi selaku Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Kinan. Baik, gimana kabarnya Pak Edwin? Kabarnya sangat luar biasa. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk aktivitas Pak Edwin ini, kalau Kinan lihat sepertinya beberapa hari atau mungkin saat ini kayaknya sibuk sekali, Pak ya? Ya, kalau bisa dibilang sibuk, memang sudah menjadi kewajiban kami. Oke. Tentunya. Sesibuk-sibuknya kami menyempatkan datang ke Tribun. Berarti istimewa Tribun, Pak ya? Luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Dan pastinya kita juga sangat mengapresiasi Tribuner semuanya. Karena hari ini tentu saja dalam program TBF ini, Kinan bersama Pak Edwin akan bahas satu kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dengan luar biasa sekali. Adalah salah satu kegiatan yaitu Festival Ekonomi Syariah KTI 2022. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ataupun juga Syariah Ekonomi Festival ini adalah acara tahunan terbesar di Indonesia yang juga menjadi wadah integrasi untuk berbagai kegiatan di sektor ekonomi maupun juga keuangan syariah. Untuk itu langsung kita tanya ke Pak Edwin selaku perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Pak Edwin, ini kegiatan yang akan digelar ini adalah Festival Ekonomi Syariah KTI 2022. Tentu saja ada berbagai macam persiapan yang sudah dilakukan. Sebelum kita membahas terlalu jauh, sejauh ini untuk persiapannya sudah sampai mana Pak, atau mungkin progres? Oke, siap. Jadi tadi Mbak Kinan sudah mengatakan bahwa Bank Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan kita sebagai host kegiatan Festival Ekonomi Syariah. Luar Jadi biasa. kalau kita katakan Festival Ekonomi Syariah seperti apa? Nah, saat ini yang akan kita selenggarakan adalah meliputi kawasan timur Indonesia. Wow. Jadi nggak cuma di Sulawesi Selatan. Baik. Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, bahkan sampai Kalimantan. Oke. Kurang lebih ada sekitar 18 sampai 19 provinsi ya. Jadi bisa dibayangkan nanti bagaimana nanti kita berinteraksi dari seluruh provinsi. Kita kumpul sama-sama di sini. Kebetulan alhamdulillah tadi kalau ditanyakan bagaimana progresnya, kalau kemarin kan kita mungkin kalau tahun-tahun lalu ya, tahun lalu ada. Tapi kebetulan tahun lalunya Gorontalo. Itu secara online. Oke. Dan alhamdulillah kan sekarang mungkin sudah, walaupun COVID belum. Ya, sudah memasuki era endemik juga. Iya, ini luar biasa. Kita dipercaya. Ini untuk kedua kali dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi yang tahun pertama Festival Ekonomi Syariah, mungkin saya waktu itu belum di sini, tahun 2017, itu BI Sulawesi Selatan dipercaya sebagai host, juga menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah. Nah, 5 tahun kemudian, pas kebetulan 2022 ini, kita juga dipercaya lagi. Jadi meliputi kurang lebih tadi sekitar jadi 19 provinsi. Kita jadi host untuk seperti apa nanti mungkin bisa nanti kita sampaikan lebih lanjut ya. Betul. Seperti apa. Jadi kalau tadi ditanya progresnya, kebetulan hari ini kami sebetulnya mulai nanti malam kita ada gladi resik kebetulan untuk opening ceremony-nya. Baik. Besok itu tanggal 28 Juli di Klaro. Kebetulan kan nanti ada opening speech-nya oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Kami kemarin sudah audiensi dengan beliau. Nanti juga ada anggota DPR, Pak Amir Uskara yang dari Provinsi Sulawesi Selatan juga. Dan juga dari Dewan Gubernur kami. Juga nanti ada Ibu Aida S. Budiman yang akan melakukan prosesi pembukaan bersama dengan Pak Gubernur dan anggota DPR Pak Amir Uskara. Itu yang baru pembukaan. Nah, kalau dikatakan apakah cuma pembukaannya? Enggak, nantinya juga ada berbagai rangkaian kegiatan juga. Kegiatan antara lain nanti yang akan saya informasikan lebih lanjut itu nanti ada di Trans Studio. 28 sampai 30 seperti apa? Mungkin nanti kita
informasi lebih lanjut. Iya, kayaknya kita tahan dulu ya, jangan sampai disurprisein di awal nih. Ya. Baik, untuk mungkin mengawali, kita tadi sudah juga mendengar beberapa progres yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin. Di samping itu mungkin sebagai introducing profile Pak Es dari Feshare ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Edwin sebenarnya bagaimana sih posisi Indonesia dalam kancah ekonomi syariah sejauh ini Pak? Siap. Jadi kalau kita ketahui ya, Bank Indonesia, kita kan punya tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, baik. Khususnya kalau kita lihat ke misinya lagi, ke visinya, di visinya salah satu visi itu ada kita mengembangkan perekonomian syariah. Itu salah satu yang misi harus diemban oleh Bank Indonesia. Kenapa kita ekonomi syariah? Nah, saya katakan ekonomi syariah itu adalah salah satu ya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kenapa baru? Karena kalau kita lihat mungkin 10 tahun belakangan ini, kita lihat banyak pemain-pemain di dunia global mulai larinya ke syariah. Bahkan itu negara-negara yang awalnya bukan negara syariah mungkin ya. Muslim. Ya. Seperti kita lihat kayak di Inggris. Baik. Ya, saya waktu dulu beberapa teman dari yang ekonomi syariah itu mereka belajarnya malah ke Inggris. Banyak itu pemain. Loh, kenapa? Mereka ternyata udah memulai dulu sebagai pusat keuangan syariah. Jadi syariah di sini tidak memandang agama lagi. Nah, bagaimana kalau kita yang negara-negara Muslim? Ya. Kalau apakah kita hanya sebagai pasar? Nah, itu kalau kita lihat kilas baliknya di tahun 2014 waktu itu ada konferensi OKI negara-negara Muslim, kurang lebih ada sekitar 57 ya negara. Itu kebetulan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu mereka sepakat supaya kita menjadi kiblat perekonomian syariah. Nah, Bank Indonesia saat itu langsung menindaklanjuti. Oke, kalau kita mau sebagai kiblat, kita bentuklah kegiatan yang untuk mendorong perekonomian syariah. Waktu itu diselenggarakan ISEF tahun 2014. 2014 tuh ISEF tuh Indonesia Syariah Economic Festival. Jadi suatu festival di mana juga ada UMKM yang dipamerkan, juga ada talk show dan sebagainya, melibatkan dari seluruh internasional. Baik. Bagaimana supaya kita mengembangkan perekonomian syariah dan sebagainya. Nah, dari mulai 2014 itu mulailah di 2017 ya saya tadi katakan. Ya, betul. Mulai disebar supaya ini kan yang ISAF-nya itu internasional. Yang nasional seperti apa? Karena Bank Indonesia kan kita dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, akhirnya dibagi 3. Ada yang festival syariah di Sumatera, di Jawa, dan kita yang terbesar adalah di kawasan timur Indonesia. Nah, itulah mulai 2017 itu sebagai tadi yang ISAF ini adalah mungkin menjadikan Indonesia sebagai negara yang madani, yang yang makmur, sebagai pemimpin negara yang ekonomi syariah terbesar di dunia. Karena kan penduduk kita Indonesia kurang lebih sekitar 88%, hampir 90% kan Muslim. Ya. Nah, jangan sampai kita punya potensi yang besar itu tidak termanfaatkan. Betul. Nah, kalau itulah kenapa itu salah satu filosofinya ya, kenapa kita menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah ini supaya kita mengambil potensi-potensi ekonomi yang syariah maupun pesantren, supaya kita nggak jadi cuma konsumen, tapi kita juga sebagai produsen yang dapat menguasai global, kalau kita sebut halal value chain. Wow. Jadi dari awal, dari sisi hulu ke hilir kita bisa menguasai itu sebetulnya. Luar biasa, dari hulu ke hilir. Aduh, ini sebuah statement akhir kalimat yang sangat luar biasa yang pastinya akan memotivasi banyak orang lagi nih. Apalagi memang kalau Pak Edwin tadi katakan bahwa memang kita melihat potensi di Indonesia dengan mayoritas Muslim ini sangat-sangat besar, kita bisa memanfaatkan untuk sektor ekonomi. Nah, melanjutkan mungkin pertanyaan ataupun juga opini yang disampaikan oleh Pak Edwin sendiri ya mengenai indikator utama mungkin dalam pengembangan ekonomi syariah itu, khususnya mungkin dalam kegiatan festival syariah ini, seperti apa Anda melihatnya, Pak Edwin? Jadi kalau kita mau lihat filosofinya, kita adalah untuk kegiatan festival ekonomi syariah, kita ngambil 2 topik. Dua topiknya itu untuk produk yaitu adalah fashion dan food. Kenapa kita ngambil fashion? Kenapa nih fashion dan food? Ya, luar biasa. Kalau kita lihat ya,
di percaturan ekonomi dunia, kalau Indonesia untuk tahun posisi 2022 ini di seluruh negara ya, kita tuh menduduki posisi keempat untuk perekonomian syariahnya. Oke. Pertama itu Malaysia, kalau nggak salah kedua di Saudi Arabia atau United Emirat Arab, dan yang ketiga itu yang ketiga, dan satu lagi kita nomor 4. Oke, Dengan baik. kalau posisi itu nomor 4, tapi kalau kita ekspor barang-barang syariah kita malah nomor 5, kalah sama Turki. Jadi ada beberapa indikator itu kenapa kita nomor 4, nomor 5. Nah, bisa dilihat ada namanya, kita lihat food kita ke nomor berapa? Kita food nomor 2 Wow. di dunia. Jadi luar biasa. Walaupun awalnya 4, 3, 2, Tiga. sekarang makin maju. Oke. Kalau di fashion kita masih nomor 3, masih kalah sama Malaysia. Itu hanya 2 yang kita bisa banggakan. Karena kenapa? Yang lain-lainnya sebagai kosmetik, kita kalah sama. Yang nomor 1 kosmetik itu mana? Singapura. Padahal Singapura bukan negara Muslim, tapi dia sebagai yang untuk kosmetik, untuk yang Pemakainya mungkin sama ya. pharmaceutical Iya. itu Singapura. Bahkan kita untuk yang pariwisata halal kalah sama Singapura. Oke. Jadi bisa kita bayangkan. Nah, makanya kenapa yang 2 ini yang utama akan kita genjot, walaupun yang lainnya tidak ini. Makanya yang kita paling fokusnya adalah 2 dulu. Karena kalau kita fokus ke nomor kan terlalu jauh ya. Terlalu banyak juga, Pak. Iya. Jadi kita mulai ke halal dan ke Hilir ya. nah, halal dan fashion dan food. Fashion dan food ya. Dan hulu ke hilirnya Ke hulu kita ke mengangkat hilir. dari UMKM ini. Nanti ada webinar, ada talkshow, ada fair, ada forum, ada business matching dan sebagainya. Kita berupaya juga supaya ada ekspor juga. Karena kebetulan Bank Indonesia juga punya beberapa kantor perwakilan di luar negeri. Kita bisa ada contoh-contoh potensial ukuran, kita kirimkan ke misalnya ke Jepang. Kayak kemarin ada yang ke Jepang ya, kita ada beberapa, bahkan ada yang ke Inggris juga, kayak kopi dan sebagainya. Itu kan apalagi yang sudah lengkap halal dan sebagainya kita kirim. Nah, itulah kita pengen mengangkat. Seperti kalau saya sedikit promosi, saya pakai ini semuanya produk UMKM semua. Oke, saya tepuk tangan dulu Pak kalau gitu. Ya. Luar biasa. Nah, baik Pak Edwin, ini kalau kita dengar memang dengan mengangkat 2 indikator utama yang memang kalau kita lihat Indonesia kaya akan 2 hal ini dan memang bisa memiliki posisi yang bagus dalam kancah ekonomi syariah. Nah, kalau untuk target sendiri Pak, ini seperti apa dari indikator yang tadi Anda sampaikan? Apa saja nih ke depannya yang akan menjadi target utama, khususnya untuk BI sendiri? Kalau kita ditarget ya, setiap penyelenggaraan namanya festival ekonomi pasti kita ditarget. Minimal untuk misalnya tahun ini kita di Sulawesi Selatan. Ya, baik penjualan dari offline nanti di fair-nya, baik sama di online-nya, itu tiap tahun kita ditargetkan ya minimal untuk peningkatan penjualan itu di atas 10%. Wow. Business matching 5%. Business matching itu bisa misalnya kita ada potensial, kita temukan dengan buyer, dengan agregator dan sebagainya, itu harus ada peningkatan 5% dibanding tahun lalu. Itu kalau dari indikator itu ya. Bagaimana supaya kita juga mengedukasi masyarakat. Kita minimal di sini ya, yang menonton acara kita seperti di sini, nanti juga mungkin dari Instagramnya Bank Indonesia, YouTube maupun dan sebagainya, dari Zoom yang kita sampaikan, nanti kan ada webinar, kita harapkan minimal 10.000 penonton. Wow, jadi keren ya. Kita tuh kalau istilahnya dengan 10.000 ini nanti akan berkembang. Orang kalau tahu ada apa itu syariah, apa itu, nah itu. Ada lagi yang kepo-kepo lagi ya, yang ingin tahu lebih lanjut. Itu jadi sebetulnya niat kita adalah meningkatkan literasi. Kenapa saya bilang gitu literasi? Karena literasi syariah, kalau kita lihat di tahun 2022, terakhir 2021, itu kurang lebih untuk kalau kita ngomong nasional ya, literasi untuk terkait dengan syariah itu baru 20%. Itu udah meningkat dibanding 2019 baru sekitar 16%. Itulah kita salah satu yang mau kita targetkan untuk meningkat. Kalau kita tanya masyarakat, apakah masyarakat bisa tahu ya tentang terkait undang-undang jaminan produk halal? Ya betul. Itu tahun nomor 33 tahun 2014. Apakah masyarakat tahu bahwa segala yang harus dijual itu harus sertifikat halal? Sertifikat halal. Sekarang kita kalau beli nggak pernah nanya, ini udah halal apa enggak? Itu kan sebetulnya literasi kita juga
Nah, itulah itu Mungkin salah kayaknya satu. kalau masyarakat Pak yang jelas murah dan enak dipakai Nah, ya. benar. Dan ini nih yang Setuju. perlu diedukasi juga Benar, itu dengan literasinya. ya, Ya. baik. Nah, ini sangat menjadi salah satu interesting juga ya buat program yang juga disiapkan dan juga yang menjadi host pada tahun ini, yaitu Sulawesi Selatan dalam program BI. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan juga mungkin Pak Edwin. Ya. Bagaimana sih memang untuk tren ekonomi festival ekonomi syariah ya ini sendiri dalam perkembangan ke depannya? Perkembangan tren XR terutama dalam menjangka ke depan mungkin atau jangka panjang. Oke. Seperti apa yang Memang dipersiapkan, kita Pak? akui ya, untuk ekonomi syariah, kadang-kadang kita mau booster ya, mau memboost Oh supaya iya, lebih paham, Pak. baik Oke. dari produsennya dan sebagainya. Itu memang untuk supaya ini menjadi magnet yang besar. Itu Iya. memang kadang-kadang kita ada kendala juga ya, apalagi di kawasan timur ya. Kita kan kalau saya kasih salah satu contoh, Boleh, Pak. untuk mendukung kegiatan ekonomi syariah, kita nggak cuma fair. Kita kemarin sudah mengundang kurang lebih 106 pesantren dari seluruh KTI, dari Oke. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Kita undang ke sini semua, kurang lebih weekend sekitar bulan lalu. Untuk apa? Kita latih mereka untuk supaya mereka mengerti digital, supaya mereka bisa mempromosikan diri sendiri. Bagaimana supaya digital itu Jadi nggak cuma fair. Kita juga mendukung pesantren 100, kemarin ada 106, walaupun yang kita kemarin undang 120, tapi ternyata agak yang kesulitan, nggak dapat tiket pesawat Iya, dan sebagainya. Kadang-kadang ya kita menyadari Ada ya. ya Akhirnya, beberapa kekurangan mungkin, Pak ya. walaupun sudah kita yang biayai semua, mereka datang ke sini, kita ajarkan terkait dengan digital, bagaimana cara mereka berjualan dan sebagainya, memasarkan produk dan sebagainya. Itu pun setelah mereka kita kasih, kita lombakan untuk di sini. Siapa yang nanti yang digitalnya paling bagus dari 106 itu. Jadi mereka nggak cuma datang belajar, enggak. Kita paksa mereka harus Berarti seperti ada uji kompetensi. kompetisi. Luar kompetisi. biasa. Jadi, Oke. macam-macam itu. Jadi kalau itu misalnya salah satu contoh. Kita juga untuk yang di Sulawesi Selatan, kita melakukan sosialisasi dan implementasi kris. Jadi kalau zaman dulu orang cuma ngasih uang tunai, sekarang nggak perlu pakai handphone, kotaknya jalan, ada krisnya. Iya, Langsung. baik. Jadi lebih memudahkan lagi. Target kita 5.000. Oke. Jadi ini targetnya kayaknya di media Tribun hari ini udah tercatat nih Pak ya. Biar jadi semangat Insya juga, Allah. insya Allah. Baik, nah sebelum mungkin kita beralih ke segmen berikutnya Pak. Berlanjut dari perbincangan kita, mungkin ini pertanyaan spesial juga buat Pak Edwin ya, khusus hari ini. Sebenarnya untuk Bank Indonesia sendiri, apakah memiliki mungkin misi dalam perkembangan ekonomi syariah ke depannya? Oke. Gimana Jadi, Pak? tadi sebagaimana saya tadi kan, secara misi Bank Indonesia adalah mengembangkan perekonomian syariah ya. Baik. Bagaimana kita mengimplementasikan di daerah sini? Kalau itu kan BI secara pusat. Kita Khususnya di daerah mungkin Sulawesi Selatan Pak Sulawesi ya? Selatan. Ya, Tentunya kami juga menyadari, nggak mungkin kami bisa berlalu sendiri. betul. Akhirnya kami banyak berkolaborasi dengan OJK, dengan pemerintah daerah, dengan MUI, dengan MES dan sebagainya. Salah satu contohnya apa? Kita, ini saya kasih contoh, ada buku saku. Wow, langsung dibawa contohnya ya, Tribuners. Contoh langsung. Boleh diperlihatkan, Pak. Ini ada buku saku kumpulan khutbah ya. Di dalamnya itu ada meliputi macam-macam. Ini misalnya terkait banyak ini ya, ada tentang terkait UMKM. Oke, mungkin boleh dibalik ke Tribuners juga, Pak. Ada Wow. Jitlah, ada sistem pembayaran, ada ekonomi syariah. Syariah. Ini Oke, luar biasa. Ini kerjasama kami dengan MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dengan IMIM, dengan MES Masyarakat Ekonomi Syariah, dengan Perbankan Syariah dari Muamalat sama BSI. Kita keroyokan membuat ini. Terusnya kita juga dengan beberapa profesor-profesor dari universitas untuk melakukan editor sebagai editor. Inilah yang jadi. Ini menjadi salah satu untuk bahan literasi. Luar biasa. Ya nanti besok sebetulnya mau kita launching ya. Launchingnya nanti juga di Tablik Akbar tanggal 30 di Masjid Akbar. Itu kebetulan Masjid Raya. Itu nanti kita juga menghadirkan Ustadz itu ya, Adi Warman Karim. Wow, untuk sebagai apa nanti Pak? Dia Ustadz sebagai juga penceramah sebagai itunya. Tapi nanti kita juga ada peluncuran buku ini. Oke. Terusnya juga ada pencanangan kawasan
khas, kuliner halal, aman dan sehat. Itu di 2 universitas. Kita sudah di Universitas Muslim Indonesia sama di UIN. Wow, luar Ada 2 biasa. itu. Ini sebagai apa ya? Kita mencoba sebagai pionir lah supaya itu Betul. mendukung kemana-mana. Jadi ada beberapa kegiatan seperti itu yang nanti jadi nggak cuma besok ada seremoni, ada pameran, kita juga ada tablik akbar. Jadi ya itu sebetulnya semuanya itu kita memberikan ya itu kontribusi kita lah sebetulnya. Tapi kita juga tahu kita nggak bisa sendiri. Nah, itu. Tadi saya katakan kita nanti koordinasi sama MES kemarin. Kita khususnya yang dengan masjid 5.000 ini 5.000 yang kris, masjid 5.000 kris, kita juga koordinasi sama perbankan syariah. Oke. Terusnya kita besok nanti ada forum dan sebagainya nanti di mana? Di Trans Studio. Itu juga nanti ada dari kampus, ada dari OJK juga yang melakukan sosialisasi literasi keuangan syariah. Itu jadi kita saya katakan itu target kita nggak bisa sendiri, kita harus bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, dengan instansi terkait lainnya. Jadi itu, Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Edwin. Ini rasanya Kinan dijelasin tapi memang ini sangat nangkap banget ya tentang kegiatan ekonomi syariah yang memang kalau Pak Edwin katakan tidak bisa bergerak sendiri, tapi memang ada kontribusi ataupun juga kolaborasi yang dibutuhkan dari berbagai sektor, bahkan juga pemerintah maupun juga universitas yang juga tadi beberapa sudah disampaikan juga dengan rangkaian kegiatan yang bukan hanya pada Festival Ekonomi Syariah, tapi ada rangkaian kegiatan lainnya, banyak sekali. Ini kayaknya Kinan bingung Pak, mau datengin yang mana nanti? Yang jelas semuanya terbuka untuk teman-teman semuanya yang ingin melihat ataupun juga datang langsung Pak ya tentang kegiatan ekonomi syariah ini. Nah untuk itu mungkin kita akan kembali di segmen berikutnya. Saya akan masih punya beberapa pertanyaan juga untuk Pak Edwin karena kapan lagi ya kita bisa duduk bersama dan juga nanya-nanya langsung nih seputar ekonomi syariah. Jadi kita gali semua ilmu Pak Edwin hari ini dan juga beberapa pengalaman beliau. Jadi jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, senang sekali rasanya kita kembali dalam segmen kedua. Tentu saja masih dalam program TBF bersama Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dan tentu saja masih bersama narasumber kita yang sangat ganteng ya. Tentu saja di segmen kedua ini ada Pak Edwin. Kita sapa dulu beliau. Apakah masih semangat atau gimana nih semangatnya? Pak Edwin masih semangat? Wow, Ewako ya, langsung ya. Baik Pak Edwin, tadi di awal kita udah ngobrol banyak hal tentang ekonomi syariah maupun juga beberapa visi misi dan target dari Bank Indonesia tentang kegiatan ini di mana Sulawesi Selatan menjadi host ke depannya. Nah, untuk kita mau bahas juga nih mungkin untuk sektor masyarakat.
Khususnya mungkin Bank Indonesia yang kalau kita lihat memang sudah memiliki posisi terbaik ya, ataupun juga posisi yang di mata masyarakat udah memiliki hati nih, asik. Kita bahas hati agak ini juga Pak ya. Baik Pak, untuk Bank Indonesia sendiri mungkin ke depannya, bagaimana sih bisa memberikan sosialisasi ataupun juga bentuk pemahaman tentang perkembangan ataupun juga tren ekonomi syariah? Seperti apa yang akan disiapkan atau dilakukan khususnya Bank Indonesia Sulawesi Selatan? Silakan Pak Edwin. Kalau kita secara rutin, kita tiap bulan juga selalu menerbitkan statistik ya. Itu nggak cuma perkembangan ekonomi, tapi juga kinerja perbankan konvensional maupun syariah yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, itu bisa masyarakat bisa melakukan melihat juga, bisa kita lihat di websitenya BI ataupun juga bisa datang. Kalau misalnya perpustakaan kita juga ada memuat berbagai macam, ada penelitian-penelitian mungkin dari kantor pusat kami yang terkait dengan syariah juga bisa dilihat. Namun demikian kita juga nggak cuma itu aja, itu kan dari sisi dari sisi riset dan sebagainya. Untuk nyatanya kita yang tadi kan apa sih yang kita inginkan supaya terbangun literasi khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan itu. Kita seperti tahun lalu ya, kita juga sudah menyebarkan buku terkait dengan ekonomi syariah kepada seluruh SMA ya. Kita waktu itu juga kerjasama dengan berbagai pihak. Kami juga sudah melakukan misalnya tadi kalau kami bilang hulu ke hilir, kalau misalnya orang hilir kan kita bagaimana sertifikasi halal dan sebagainya. Betul. Nah, kita juga misalnya kita bahkan ke hulunya, misalnya orang mau buat, kalau tadi saya baru tadi makan palu basah. Tapi kan kita nggak tahu itu dagingnya halal apa enggak, misalnya seperti itu. Nah, itulah kita juga sampai ke hulu. Kita pernah juga kerjasama dengan Pusjilal. Kita ada yang namanya program Juleha ya, juru sembelih halal. Kita melakukan melakukan pelatihan sampai dengan mereka mendapat sertifikasi halalnya. Itu yang. Terus kita juga kemarin sama Dinas UMKM kita beberapa hari ya di Hotel Gamara itu juga melatih UMKM untuk sertifikasi. Baik. Sertifikasi untuk halal. Terusnya nanti kita juga di kegiatan Festival Ekonomi Syariah ini nggak cuma kegiatan yang study fair, tapi ada forum juga. Forumnya itu kurang lebih ada 5 webinar, ada 5 talkshow dan satu lokakarya atau apa itu. Itu yang terkait. Jadi itu macam-macam. Ada yang terkait dengan zona khas yang tadi kuliner halal, ada juga terkait dengan ekonomi syariah, cara berdagang misalnya secara syariah dan sebagainya untuk meningkatkan UMKM, macam-macam. Itu yang di forum. Nanti di Trans Studio kami juga ada talk show juga, ada dari berbagai universitas maupun dari MUI, MES dan sebagainya. Itu juga memberikan pencerahan pada masyarakat. Bagaimana nanti kita mungkin Satgas Halal kita undang juga. Kan kadang-kadang UMKM kita nggak tahu gimana sih Pak. Mereka nggak taunya harus halal, tapi caranya seperti apa? Kadang-kadang mereka banyak yang nggak tahu. Prosedurnya mungkin masih bingung. Itulah kita mensosialisasikan. Makanya kalau target kita 10.000 masyarakat yang menonton, datang dan sebagainya, mereka tahu itu akan menularkan ke berbagai macam. Itu bisa meningkatkan literasi terkait dengan keuangan syariah. Nah, itu juga dari forum. Terusnya juga kita mendirikan kemarin himpunan ekonomi bisnis pesantren. Seperti apa nih? Kita kebetulan karena kita di Makassar itu meliputi kawasan Sulampua, Sulawesi Papua. Kita saat ini sudah yang potensial pesantren ada 17. Luar biasa. Paling banyak dari Sulawesi Selatan ada 7. Baik. Ya. 10 tuh macam-macam ya, ada dari Sulbar, ada dari Kendari, ada yang dari Papua Timur, Barat juga ada. Nah, kita bentuk supaya bagaimana kita melakukan pelatihan kepada mereka supaya membentuk kemandirian pesantren. Nah, bahkan itu nanti di Oktober nanti kita akan melakukan munasnya. Jadi kita kemarin di sini sudah kita launching juga, kita memberikan pelatihan, memberikan macam-macam, bahkan kita mendatangkan pesantren-pesantren yang misalnya udah maju di Jawa, bagaimana mereka menularkan ilmunya di sini. Kita nggak kepengen pesantren kita istilahnya masih tradisional, mungkin karena kondisi zaman ya saat ini udah mulai digital. Nah, makanya mereka kita harus tadi mengikuti juga, ya. betul. Itu seperti misalnya mereka punya produk, banyak mereka punya produk, tapi orang kan nggak kenal kalau nggak datang situ. Bagaimana supaya kalau kita buat online bisa dibeli di mana-mana. Kita banyak di sini, kalau nggak salah 3 tahun terakhir saya kebetulan dibantu sama Mbak Nanda ya.
Kami itu ada sekitar 10 pesantren sudah, karena saya kurang lebih baru 2 tahunan di sini ya. Oke. Selama saya di sini aja kurang lebih ada 10 pesantren sudah kita bantu untuk Dalam supaya waktu 2 tahun itu. iya, supaya menuju kemajuan ekonomi itu. Luar biasa. Jadi ada yang kita bantu dari binatunya, ada yang dari air minumnya, usaha jahitnya, pertukangan, bahkan ada yang punya roti. Itu macam-macam. Itu kita bantu. Kita rapikan bagaimana standar supaya rotinya, bahkan kita bikin yang modern. Baik. Wah, itu macam-macam. Jadi kita nggak cuma tadi, saya kira forum, diskusi, lokakarya, tapi kita juga implementasi. Secara langsung juga. Langsung. Kita bagaimana membantu tadi, saya bilang, dari sisi sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal. Termasuk dari hulu yang misalnya tadi pusjilal, pusjilal, juleha, juru sembelih halal. Bahkan kita juga tadi membantu pesantren supaya mereka memiliki kemandirian. Oke, luar biasa. Artinya memang bukan hanya dalam bentuk kegiatan festival maupun juga seremonial, tapi dalam bentuk implementasi BI memang sudah bekerja dan juga memberikan langkah dari yang diberikan ke beberapa tempat. Benar, ataupun setuju. juga beberapa pesantren yang tadi disebutkan dengan berbagai latar belakang usaha yang berbeda-beda, Pak ya. Iya. Dan ini yang menarik mungkin karena setiap orang yang juga mendapatkan ataupun juga setiap pesantren yang diberikan ini memiliki contoh ataupun juga bentuk bantuan yang berbeda sehingga pemanfaatannya akan lebih luas lagi. Dan seperti kata Pak Edwin di awal maupun juga di akhir announce-nya beliau adalah memberikan edukasi, itu yang paling penting, dan juga kemandirian. Mungkin sebelum kita closing statement juga Pak Edwin, kira-kira nih ke depannya dengan adanya mungkin kegiatan yang ini Kinan sangat mungkin mengapresiasi sekali kegiatan yang luar biasa sekali yang tadi kita sudah dengarkan juga akan dihadiri oleh banyak provinsi di Indonesia, khususnya ini untuk kegiatan Festival Ekonomi Syariah, Pak Edwin. Ke depannya kira-kira apa sih khususnya BI Sulawesi Selatan ya, inovasi yang akan dikembangkan kembali? Oke. Ke depannya khususnya, silakan Pak. Jadi sebetulnya kalau kedepannya seperti apa? Sebetulnya sudah mulai kita lakukan di festival. Kita mengenalkan di festival ini. Jadi sebetulnya ada 3 yang kita usung. Yang pertama terkait tadi untuk mendukung keuangan syariah secara inklusif. Yang tadi saya katakan, kita nanti juga ada peluncuran ekspor yang syariah yang kita dukung. Bagaimana pelaku syariah yang ekonomi syariah mungkin yang mereka mau tadi sertifikasi halal kita bantu. Terusnya juga ada yang mau yang mau mendapat kredit dari perbankan, khususnya perbankan syariah, kita pertemukan. Nah, itu yang pertama, itu untuk inklusi, keuangan inklusi. Yang kedua, kita juga mendorong di perekonomian syariah itu juga menyangkut, kalau sekarang lagi namanya green. Green ya. Bagaimana kita pemanfaatan green ini juga dari yang organik dan sebagainya. Kenapa kita memperkenalkan organik ini? Karena ternyata pasar produk misalnya kayak hortikultura, pertanian, organik itu ternyata diminati nama di luar negeri. Nah, ini yang kita perkenalkan, ada green and halal style. Nah, itu juga halal style supaya kita tadi yang ada pameran-pameran itu supaya ini diperkenalkan. Apalagi nggak cuma Sulawesi Selatan, satu KTI kita munculkan nanti di Trans Studio bisa ditonton. Dan yang ketiga, yang terakhir, nah ini paling penting, digitalisasi. Kita udah nggak mungkin sekarang lepas dari digitalisasi. Ya, betul. Makanya nama kegiatan kita ini, kita memperkenalkan ada yang pesantren digital, ada masjid kris, dan sebagainya. Itulah, kita udah mulai melangkah ke depannya, pasti udah lebih banyak ke digital lagi. Ke depan dari sisi pembayaran, dari sisi pemasaran, dari sisi penjualan, dan sebagainya. Termasuk dari bagaimana mengenalkan literasi, nggak cuma tadi syariah, tapi juga digital pada mereka. Jadi ada nilai tambah, added value untuk mereka. Jadi ada value dan juga pemanfaatan digitalisasi dalam bentuk literasi yang sudah diberikan kepada banyak orang, khususnya mungkin masyarakat Sulawesi Selatan.
Pak Edwin, ini saya sangat excited sekali dan sangat senang tentu saja juga dengan kehadiran dan kedatangan Anda di sini dalam mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan dalam pengembangan ekonomi syariah. Mungkin khususnya dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah KTI 2022 nanti, kira-kira khusus Pak Edwin ini apa sih mungkin harapannya khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah ke depannya khususnya untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan Pak, apa kira-kira? Tentunya dalam kegiatan ini kami akan melakukan juga survei terkait dengan indeks literasi, kursus pengunjung dan sebagainya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, kita pasti niat kita sebelum mereka mengikuti kegiatan dan sesudah kegiatan meningkat, itu sudah pasti. Oke, baik. Yang kedua, ini menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat bahwa sebetulnya peluang untuk kegiatan ekonomi itu sangat-sangat terbuka, luar biasa sekali. Kita ini menganggap adalah salah satu pertumbuhan ekonomi baru sebetulnya. Bukan baru sih, tapi mungkin udah lama, cuma mungkin kita baru sadar. Jadi kita anggap ini baru supaya untuk masyarakat lebih mengenal lagi. Dan yang ketiga, tentunya saya mengharapkan sekali masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, itu berbondong-bondong. Bisa mengikuti berbagai talk show kita, webinar kita, maupun langsung datang ke fair-nya. Oke, baik. Ini yang nanti akan dilaksanakan tanggal berapa Pak? Sekalian kita menginformasikan kepada seluruh Tribuners khususnya mungkin. Khususnya kalau untuk webinar dan forum itu dari tanggal 28 sampai 30. Khususnya dari yang untuk pameran, kita ada di Trans Studio dari tanggal 28 sampai 31. Di situ juga ada pameran, ada hiburan, ada talk show dan sebagainya. Pokoknya bisa tiap hari datang, silahkan. Itu juga satu lagi ada tablik akbar yang tadi saya bilang. Dari pencerahannya jadi Bapak Adi Warno Karim. Dia juga sebagai salah satu komisaris salah satu bank itu kan syariah. Nah, itu yang kita harapkan dapat memberikan edukasi terkait dengan keuangan syariah kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Edwin Peradi pada hari ini. Wow, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan juga mungkin edukasi yang sangat luar biasa ini tentang kegiatan Festival Ekonomi Syariah KTI 2022. Pasti Kinan mewakili keluarga besar Tribun Timur juga mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan Festival Ekonomi Syariah KTI 2022. Dan buat seluruh Tribuners dan masyarakat Sulawesi Selatan, jangan lupa datang pastinya di kegiatan tersebut yang akan berlangsung dari tanggal 28 Pak ya, sampai 31. Itu akan banyak rangkaian kegiatan dan pastinya bakalan ketemu dengan berbagai bintang tamu yang dihadirkan di sana yang nanti akan memberikan kita ilmu banyak tentang ekonomi syariah. Terima kasih banyak Pak Edwin Permadi untuk waktunya pada hari ini bersama Tribun Timur. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Ya, terima kasih. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kita bersama Bapak Edwin Permadi selaku Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, dan untuk itu Kinan mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Sampai bertemu lagi pada program TBF di episode berikutnya bersama narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.